Yang paling kanan Ketua Tanfidiyah PBNU DKI Pak Samsul Ma'arif, kemudian Rektor Unusia Pak Juri Adiantoro, sahabat Nabil Harun, Ketua Umum Pakar Nusa, dan Bendahara Umum Fatayat Mbak Wilda, Bendahara Umum Fatayat. Dan begini, pertama, sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu-menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempoh hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerjasama dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerjasama kelembagaan baik di lingkup domestik pada level nasional ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama sekali dibuat sejak periode yang lalu, bahwa semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui PBNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya hendak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui PBNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut ini bukan engagement kelembagaan, dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan PBNU mengenai isu Israel dan Palestina ini sudah jelas bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU, bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan, dan ini harus dinyatakan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement.
Nah, dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera kekerasan, ya, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Ya, saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi, bahwa harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata, dengan siapa melakukan engagement, hasilnya apa. Ini harus semuanya harus jelas, jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah, maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis, dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat, PBNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia. PBNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak, untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian, yang membuat website rahim.org.id, ya. Di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU, bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam websitenya. Ya, saya sudah melakukan klarifikasi kepada LBMNU di PBNU. Wah, ini ketuanya ada di sini, Pak. Katanya si Kiai ini Mahbub Maafi, ternyata tidak ada dengan LBMNU, PBNU tidak ada. Dan setelah dirunut ternyata ini dari LBMNU DKI, ya, BWNU DKI. Nah, maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanfidiyah DKI, Saudara Samsul Marif, untuk melakukan klarifikasi ini maksudnya apa, gitu. Dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan, ya, untuk men-take down ini, karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU, ya. Nah, saya kira ini sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobby Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat, sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel. Memangnya ini dengan berangkatnya 5 orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia? Kan enggak juga, malah sebaliknya justru orang-orang yang di bawah itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi tercederai karena itu. Maka
Saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional sudah menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya ya kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada di sekitar inisiatif yang dilakukan. Nah, ini saya kira penting untuk diperhatikan ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyis Israel dan advokat Israel, melakukan advokasi untuk Israel. Kita tahu, dan saya minta ya mau gimana lagi, mereka punya kepentingan silakan saja. Tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak, khususnya yang berada di bawah wewenang saya adalah Nahdlatul Ulama. Ya, saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya silakan. Sini Pak. Langsung sini ya. Sini ya, satu ya. Silakan perempuan yang sini. Oh iya, Mbak sini. Saya Dian dari Harian Kompas, Pak. Kompas ya. Iya, izin mau bertanya. Mungkin untuk menjelaskan dulu perkara yang kemarin, Pak. Apakah 5 orang pemuda Nahdliyin itu sudah dipanggil dan mereka itu siapa saja, Pak? Tergabung dalam Banom atau apa gitu, Pak? Dan kemudian dia itu diundang atau seperti apa, Pak? Dalam rangka apa sih dia bertemu dengan Presiden Israel itu? Dan apakah ada sanksi yang dijatuhkan oleh PBNU terkait pertemuan kemarin? Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Itu ada 5 orang ya, ada 1 dosen Unusia, ada 1 dari Pakar Nusa, ada 2 orang dari Fatayat, ada 1 dari PWNU DKI. Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi, jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat. Dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan interface dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak ya, katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya, dan itu mendadak diadakan di sana. Nah, saya kira ini karena masalah ketidaktahuan ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga ya, jadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan ya. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach, dan ini banyak sekali, akan banyak sekali yang akan berupaya untuk menyeret NU ke berbagai agenda politik internasional. Itu akan banyak sekali, dan ini sudah kita perhitungkan sejak awal bahwa kita menyusun satu set aturan yang bisa mencegah ini. Maka kepada semua kader dan warga juga kita minta untuk berhati-hati dalam soal ini ya. Saya kira itu ya. Soal sanksi nanti kita serahkan. Ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci ya mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka
tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, nanti akan diproses, termasuk Indonesia ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pak Garnosa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal gitu. Ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Pak, Gus, izin Gus. Ya. Tadi Kompas sudah, gantian ya? Yang selain Kompas ya, selain Kompas. Gua paham soalnya Kompas. Pak, saya Amal Azwar, freelance buat BBC Indonesia, Pak. Pertama, yang mau saya tanyakan, sebenarnya kan dari sisi ada video yang beredar, ada video juga yang dari salah satu dari mereka ini, dan di sana mereka menyebut bahwa mereka adalah bagian dari aliansi dan memang menyebutkan nama NU gitu. Yang saya ingin tanyakan, Pak, ini kan sebetulnya bukan pertama kalinya kan Pak tokoh besar NU bertemu dengan pihak sana gitu, dan bahkan di pidato orang itu dia juga menyebutkan ini gitu. Salah satunya dulu Pak Gus Dur ketemu Simon Peres misalnya gitu. Yang saya tanyakan, kenapa ini begitu dibesar-besarkannya Pak gitu? Apakah mungkin ada semacam pengalihan isu mungkin karena saat ini NU tambang mungkin? Itu sih Pak yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah ya, kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya, sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, ketua umum waktu itu ya, saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan
dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement, karena Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa salah-salah, tidak bisa salah-salah. Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini, walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf, karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak-anak NU. Saya sebenarnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok nggak nanya dulu, nggak ngomong dulu gitu ya. Nah tapi itu masih. Kumparan ya. Kumparan. Ya. Assalamualaikum Gus, izin saya Damak Syari Gus dari Kumparan. Mau bertanya beberapa hal Gus. Ini pertama, yang mengajak mereka berangkat ini siapa ini Gus? Ini kan sampai sekarang belum ada jawabannya Gus ya. Yang mengajak mereka. Kemudian ini mereka berangkat apakah memang langsung terbang dari Indo, kemudian visanya dan segala macam hal teknis lah Gus. Ini yang pertama Gus. Yang kedua Gus, tadi kalau jenengan bilang ini pribadi dan mereka mungkin tidak paham dengan geopolitik internasional. Kalau saya pribadi mungkin tidak meragukan intelektual mereka ya Gus ya. Mereka kan ada yang berangkat dosen Unusia, kemudian Fatah dan segala macam. Ini apakah ada misi-misi tertentu Gus yang dibawa oleh Israel? Tadi kan panjenengan juga sempat menyinggung. Yang nantinya apakah ini mereka kemudian menjadi misionaris, bahasanya misionaris, kemudian menyebarkan, termasuk memberikan pemahaman-pemahaman itu kepada kader-kader NU, apalagi ini kan dosen Gus, ada dosen Unusia, kemudian ada pengurus-pengurus PWNU. Nah ini apakah nantinya ada dugaan ke arah sana, kemudian bagaimana Gus PBNU mencegah agar tidak terjadi lagi hal demikian? Terima kasih Gus. Ya pertama ya mengajak ya ini saya dari informasi setelah saya tanya ya ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi abang ada di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel. Jadi yang membantu citra Israel, melakukan lobby untuk kepentingan Israel dan sebagainya. Ini yang mengajak mereka dan mengkonsolidasikan mereka. Memang ya ini canggih sekali biasanya caranya. Tapi sekali lagi seperti saya ingatkan tadi, ini salah satu, ini sudah sering kali ini begini nih. Baik di Indonesia, di belahan dunia yang lain, di Irak dan sebagainya mereka melakukan hal begini. Yang karena tidak sensitif kemudian justru menimbulkan masalah. Nah, saya mungkin saja mereka tadinya dari entitas-entitas lobbyis Israel ini berharap ini anak-anak ini bisa membantu Israel ya, untuk menyebarkan apalah gitu ya, artikulasi-artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel. Tapi kenyataannya namanya sekarang bisa mereka sudah tidak mungkin lagi melakukan itu, sudah bahkan lembaga aja yang tidak tahu apa-apa terseret-seret gitu. Kenapa? Ya, karena salah urus gitu. Jadi ini karena salah urus, tidak benar caranya gitu. Nah soal berangkatnya bagaimana itu soal ini kan cuma karena masuk berita aja teman-teman nanya ini. Sebetulnya teman-teman kan tahu selama ini yang tidak masuk berita itu juga sering orang keluar masuk sana dengan seenaknya dengan cara apapun yang mungkin gitu ya.
Ya, jadi soal visa dan lain-lain itu saya kira itu udah biasa. Itu biasanya mereka ya jelas bahwa visanya tidak didapat dari Indonesia karena nggak ada perwakilan Israel di sini. Ya, tapi itu bisa saja diatur ya. Itu soal teknis yang sebetulnya sudah biasa dilakukan selama ini oleh siapapun yang melakukan perjalanan ke Israel. Ya, satu lagi. Ya, ada satu lagi. Satu lagi. Perkenalkan saya Syifa Dari mana? Dari TV1news.com. Hidupin dulu. Saya Syifa dari TV1news.com. Izin bertanya, tadi kan disinggung terkait dialog-dialog ya. Saya ingin menegaskan kembali sebenarnya apa sih isi dialog pertemuan tersebut secara khusus, bukan secara umum, dan kemudian apakah dari pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh keduanya antara presiden dengan pihak NU atau seperti apa gitu, Mas? Terima kasih. Ya, soal substansial tidak ada yang strategis. Itu sebabnya saya bilang bahwa ini ada inisiatif yang saya katakan gagal karena nggak ada hasilnya apa-apa, apalagi perjanjian ini itu. Dialog yang dilakukan juga tidak ada yang substansial untuk membantu rakyat Palestina, itu tidak ada. Itu masalahnya. Nah, sehingga ya karena apa? Yang di-engage juga mereka tidak tahu ini mana yang bisa produktif untuk membantu rakyat Palestina, yang mana yang mana nggak tahu gitu ya. Nah, sementara kalau kita punya pengetahuan yang cukup, punya pertimbangan yang cukup, punya kalkulasi strategis yang cukup, kita bisa melakukan engagement yang sungguh-sungguh membuat real achievement, membuat kemajuan yang nyata. Misalnya kemarin waktu kita bikin forum R20 di Bali bersamaan dengan G20 ya, ini PBNU mengundang tokoh-tokoh Yahudi juga, rabi-rabi Yahudi. Itu ada 3 orang yang kita minta untuk menjadi pembicara. Ada Rabbi Alan Brill dan Rabbi Art Green dari Amerika Serikat, dan juga Rabbi Sylvina Shimeng dari Argentina. Kenapa mereka kita undang? Mereka ini adalah tokoh-tokoh dari gerakan yang menyebut dirinya sebagai gerakan Masorti di lingkungan Yahudi, yang menyerukan rekontekstualisasi ajaran-ajaran Yahudi yang selama ini menghalangi perdamaian. Seperti misalnya ajaran yang menyatakan bahwa martabat non-Yahudi tidak setara dengan Yahudi. Misalnya itu kan ada ajaran seperti itu dalam agama Yahudi. Dan gerakan Masorti yang aktivisnya adalah 3 orang rabbi itu menyerukan untuk merekontekstualisasi, bahkan merelinquish ya. Mencabut norma-norma itu, digantikan dengan norma yang lebih mendorong perdamaian. Dan mereka bicara tentang itu di dalam forum R20 dan memberikan dokumen lengkap tentang elaborasi mereka tentang masalah-masalah itu. Ini strategi sekali ya, karena kenapa? Bahkan di masyarakat barat pada umumnya ini adalah hal yang sama sekali tidak diketahui gitu. Jadi orang-orang Kristen misalnya ya di Amerika tidak tahu bahwa mereka itu martabatnya lebih rendah dari Yahudi, itu tidak tahu mereka itu. Nah, ini justru ada gerakan di dalam agamawan Yahudi sendiri yang menyerukan perubahan norma ini supaya orang Yahudi bisa hidup setara, lebih harmonis dengan mereka yang non Yahudi. Ini namanya strategic engagement, dan hasilnya jelas. Buku ini kemudian kita kompilasi menjadi buku, kita terbitkan dan mendapatkan sambutan yang luas, yang luar biasa. Kita terbitkan bersama UGM Press ya, mendapatkan sambutan. Namanya strategic engagement yang memang kita rencanakan ya, dengan kalkulasi yang matang ya. Kita engage dengan siapa, soal apa, hasilnya apa, itu semuanya jelas. Nah, ini yang kita minta diperhatikan oleh khususnya para kader dan warga NU dalam soal ini ya.
Dan oleh karena itu juga PBNU ya Nahdlatul Ulama secara organisatoris juga telah menerapkan aturan bahwa semuanya harus melalui PBNU. Semua international engagement harus melalui PBNU. Demikian. Terima kasih. Cukup ya. Ya, yuk.